Kirain aku doang yang ketipu kalau bikin tahu susu tuh harus pakai susu. Ternyata enggak loh. Bikinnya juga gampang banget, jadi nggak perlu beli mahal-mahal lagi di toko oleh-oleh. Nah, pertama-tama campurin air, bawang putih yang udah dihalusin, garam, penyedap, MSG, ketumbar bubuk, dan juga kunyit. Untuk takaran resep aku ini buat 3 bungkus tahu ya guys. Lalu tinggal kita masak aja sampai kuah airnya ini mendidih. Kalau udah mendidih, matikan api dan masukin 1 sendok teh soda kue dan juga baking powder. Lalu selagi kuahnya masih panas, langsung aja kita tuangin ke atas tahu putih. Usahakan sampai bener-bener kerendam ya guys. Lalu kita diamkan kurang lebih 3-4 jam. Nah, kunci berhasilnya kalian wajib banget gorengnya di minyak yang udah bener-bener panas, udah ngebul, dan minyaknya juga wajib banyak sampai si tahunya ini kerendam kayak gini ya guys. Gorengnya juga pakai api besar. Kalau udah berkulit kayak gini tinggal diangkat dan tiriskan deh. Ini dia tahu susu yang biasa dijual mahal di toko oleh-oleh. Rasanya gurih, luarnya berkulit garing, tapi dalamnya tuh masih lembut banget. Malahan menurut aku lebih enak bikinan sendiri, apalagi kalau makannya pakai cabai rawit hijau kayak gini. Kalian wajib banget sih cobain di rumah dan selamat mencoba. Tanpa dikukus, cuman modal takaran sendok, ternyata segampang ini loh bikin kue Thailand yang lagi viral. Oke, jadi pertama-tama tinggal dicampurkan aja tepung beras, gula pasir, sedikit vanili dan garam. Tambahkan juga 300 ml santan, aduk dulu sampai merata ya, baru kita nyalakan kompor. Dan tinggal dimasak aja menggunakan api kecil sambil terus diaduk sampai menggumpal dan meletup-letup kayak gini. Nah, kalau udah pindahkan ke plastik segitiga, lalu biarkan dulu sampai agak dingin ya. Karena lanjut kita bikin untuk layer pertamanya. Campurkan 3 sendok makan tepung kue dengan 4 sendok gula pasir, tambahkan juga garam dan air. Aduk sampai merata, lalu tambahkan dengan pewarna makanan. Untuk pewarnanya bebas ya, mau pakai warna apa aja. Masak kembali dengan api kecil sambil terus diaduk. Ini tuh nggak boleh ditinggal ya guys, biar hasilnya tuh licin mulus kayak gini. Nah, biar lebih gampang nuangnya, jadi aku pindahkan dulu ke gelas takar dan tinggal kita masukkan aja ke dalam cetakan kue talam. Sebelumnya cetakannya udah aku basahi dulu dengan air ya. Terus pas masih panas-panas langsung aja kita semprotkan dengan flak santan yang udah kita bikin. Nah, pas semprotinnya biar warna putihnya tuh timbul ke atas, jadi wajib banget agak ditekan ke bawah ya. Nah, ini dia udah aku diamkan selama 1 jam di dalam kulkas. Hasilnya tuh beneran gemes banget, bisa toing-toing kayak gini. Warnanya juga super cantik karena putihnya tuh berhasil timbul ke atas gini ya. Tinggal ditambahkan aja pakai hiasan daun pandan dan sedikit biji wijen. Ini bisa banget buat dijadiin ide jualan takjil ataupun kue lebaran nanti. Jangan lupa recook dan selamat mencoba. Percaya deh, kalau udah tahu resep ini pasti nggak akan beli lagi di luar. Apalagi harganya yang mahal, padahal bikinnya tuh gampang banget. Tinggal campurin aja semua bahan yang udah aku tulis di teks. Nah, bahan keringnya ini kita aduk dulu secara merata, baru tambahkan sama 1 butir telur, susu dingin, dan juga air dingin. Aduk dulu sampai merata dan mengumpal, biar pas di mixer tuh nggak terbang-terbang ya guys. Kalau udah setengah kalis, baru tambahkan sama margarin dan juga garam. Mixer kembali sampai adonan bener-bener kalis elastis kayak gini. Kalau udah kita proofing dulu selama 30 menit. Nah, sambil nunggu aku mau campurin dulu tepung beras, gula halus, dan juga air. Ini tuh nanti buat olesannya ya guys. Balik lagi ke adonan rotinya. Kalau udah mengembang 2 kali lipat, bagi menjadi 12 bagian. Kira-kira aku tuh timbang sekitar 50 gram ya guys. Diamkan kembali rotinya sekitar 15 menit. Kalau udah tinggal dioles aja pakai tepung yang udah kita bikin dan taburi sama coklat bubuk. Nah, rotinya ini mau aku panggang di suhu 180 derajat selama 15 menit atau sampai mateng. Nah, untuk isian rotinya aku mau mixer dulu whipped cream bubuk dengan susu cair sampai putih berjejak. Lalu tambahkan keju oles, kopi, dan juga gula halus dan tinggal kita mixer aja sampai mengental dan juga tercampur rata. Oke, isiannya udah jadi. Untuk roti yang tadi dipanggang tinggal kita lubangi aja bagian tengahnya. Lalu tinggal kita isi aja pakai isian tiramisu yang udah kita bikin tadi. Nah, bikinnya gampang banget kan? Jadi mulai sekarang gak usah beli lagi di luar ya. Jangan lupa di recook dan selamat mencoba. Tanggal tua di rumah cuman punya jagung sama keju, bisa banget loh jadi cemilan super enak buat para bocil. Nah, oke, jadi pertama-tama aku mau parut-parut dulu keju. Tadi juga di awal aku udah rebus jagung ya guys. Terus di sebuah mangkok aku mau campurin tepung terigu, garam, dan juga air. Tinggal diaduk aja sampai tercampur merata dan gak ada lagi yang menggumpal. Berhubung masih ada sisa stok roti tawar, jadi mau aku tumpuk 2. Terus tinggal dicelupkan aja ke atas adonan tepung tadi. Oles rata rotinya dengan adonan tepung. Terus tinggal dicelupin lagi aja ke dalam tepung panir. Usahakan semuanya tuh sampai bener-bener ketutup rapet. Jangan lupa sambil ditekan-tekan juga biar lebih nempel ya guys. Lanjut goreng rotinya di minyak yang udah bener-bener panas. Ini goreng dengan api sedang aja ya guys. Kalau warnanya udah kecoklatan dan kering, tinggal diangkat dan
dan tiriskan. Oke, lanjut kita balik lagi ke jagungnya. Kalau udah mateng tinggal diangkat, terus iris tipis kayak gini. Nah, kalau ngerebusnya pakai tusuk sate kayak gini, motongnya tuh lebih gampang ya guys, bisa dipotong pas masih panas-panas juga. Oke, lanjut di teflon aku mau panasin margarin dan juga susu cair. Tambahkan juga jagung yang udah diiris, masukkan keju parut, tambahkan gula pasir dan susu kental manis. Ini untuk takaran manisnya bisa disesuaikan lagi sama selera masing-masing ya guys. Masak di api kecil sambil terus diaduk. Kalau udah mendidih tinggal ditambahkan aja dengan 2 sendok makan larutan tepung maizena. Nah, nanti teksturnya tuh bakal mengental kira-kira tuh kayak gini nih guys. Balik lagi ke roti tawar yang udah ditiriskan. Kalau udah nggak berminyak tinggal dipotong menjadi 2 bagian sama rata. Bagian dalamnya tuh nanti bakal kopong, jadi tinggal kita isi aja pakai isian jasuke yang udah kita bikin. Kalau kalian suka keju bisa ditambahin lagi toppingnya pakai parutan keju kayak gini. Luarnya garing, dalamnya manis creamy. Ini sih bocil 30 tahunan juga pasti suka karena bikinnya gampang. Jadi jangan lupa di cook dan selamat mencoba.